pernyataan dari ketua dari WAMI, LMK WAMI menyampaikan bahwa walaupun Ari Lasso sudah mencabut haknya, tetap akan dipungut royaltinya. WAMI tetap pungut royalti meskipun Ari Lasso bebaskan lagunya untuk dinyanyikan oleh penyanyi lain. Saya rasa hal ini sangat tidak adil, tidak fair. Ketika seorang pencipta lagu dia mencabut kuasanya tapi tetap dipungut. Nah, pungutan itu nanti akan diberikan kepada siapa, itu pertanyaannya. Lalu kembali kepada SK Kemenkumham tahun 2016, itu disebutkan bahwa royalti akan dipungut 2% dari tiket penjualan yang dilaksanakan pada saat konser setelah konser. Sehingga artinya apa? Pencipta lagu ikut menanggung risiko bersama dengan penyelenggara. Walaupun kalau menurut kami, walaupun persentasenya dinaikkan 5%, 10%, kalau itu tetap diambil atau dipungut setelah konser, tidak akan merubah apa-apa. Yang dilakukan menurut benchmark yang ada di luar negeri, semua dilakukan sebelum pengguna atau pelaku pertunjukan naik di atas panggung. Sama seperti yang dilakukan ketika seorang artis atau penyanyi akan naik panggung, harus sudah beres dulu. Fee-nya harus beres dulu dari DP, dari pemenuhan sebelum naik panggung harus sudah beres, termasuk dengan riders-ridersnya. Kenapa itu tidak bisa dilakukan dengan pencipta lagu? Lisensi harus diberikan sebelum naik ke atas panggung. Jadi kenapa kami di sini menyampaikan bahwa pelaku pertunjukan atau penyanyi ikut bertanggung jawab, bukan berarti membayar, tapi ikut bertanggung jawab dalam artian pemenuhan hak atas pencipta lagu sudah dilakukan sebelum naik panggung. Sehingga penyanyi ikut berkontribusi supaya tahu bahwa penggunaan atas karya-karyanya itu juga akan dipenuhi haknya sebelum naik ke atas panggung. Kalau umpamanya dilakukan seperti yang berdasarkan SK tahun 2016, itu hanya pencipta lagu yang tidak mendapatkan haknya. Bahkan OB yang ngaduk-ngaduk kopi aja dapat haknya sebelum naik panggung, sudah beres semuanya, sound engineer sudah beres, vendor sudah beres, semuanya sudah beres. Tapi pencipta lagu ikut menanggung jawab, ikut memberikan resikonya setelah konser. Jadi saya rasa ini tidak fair kalau kita masih tetap menggunakan ini. Kami ingin ini dirubah. Kalau memang ada aturan yang memang saat sekarang ini masih diberlakukan, ini harus dirubah, diganti supaya pencipta lagu bisa mendapatkan hak sebelum atau bersamaan dengan para pengguna karyanya. Kenapa? Karena seperti yang tadi berikut yang kami sampaikan, kalau itu yang terjadi, banyak ada tunggakan-tunggakan dan akhirnya penyelenggara acara atau IO yang disalahkan. Sebenarnya kami ketika konsep ini kami sampaikan kepada penyelenggara acara, mereka pada setuju. Karena apa? Karena mereka sudah membereskan kewajiban mereka pada pencipta lagu dan membuat mereka jadi ada satu margin yang akan bisa diajukan kepada sponsor. Dalam artian begini, contohnya, seorang penyelenggara ketika dia akan mengusung acara, dia akan mengajukan RAB kepada sponsor. Ada vendor, ada gedung, ada izin segala macam, termasuk riders artisnya, termasuk riders untuk kebutuhan artis seperti hotel, kendaraan, dan juga termasuk fee artisnya. Kalau itu ditambahkan dengan lisensi sebelum acara, itu akan memudahkan buat penyelenggara. Penyelenggara merasa bahwa itu akan menambah margin buat mereka. Kami suka mas kalau ide seperti ini bisa dijalankan. Kenapa kami ditentang ketika kami menyampaikan ini? Kami ingin supaya semua bisa mendapatkan ini, para pencipta mendapatkan haknya dan jelas, dan tidak menggunakan blanket license. Kenapa? Karena ini sudah zaman teknologi, sudah zaman udah digital, semua bisa didata. Tapi kenapa cara pengumpulannya masih memakai extended collecting license yang menggunakan blanket juga, yang akhirnya ujung-ujungnya adalah ketika pengumpulan royalti setelah konser hanya adanya adalah mengira-mengira saja, tidak memasukkan data atau log sheet yang benar karya-karya apa yang digunakan. Kalau ini digunakan sebelum acara, itu akan lebih beres, data saat ada dan semua akan bisa menikmati hasilnya. Saya rasa yang akan kami tekankan dari aksi itu sebenarnya tidak jauh sekali dengan apa yang ada gonjang-ganjing yang di luar ini. Sebenarnya kami sudah mengupayakan ini, sudah memperjuangkan ini 3 tahun yang lalu. Tapi karena akhirnya isu ini media juga ikut bertanggung jawab untuk membuat ini jadi ramai, akhirnya isu royalti melebar kemana-mana.
restoran, hotel dan kafe di apa namanya dimintain untuk bayar royalti, bahkan sampai kemarin bahkan Indonesia Raya pun mau ditagih royalti. Gila ini sebenarnya. Jadi Yang saya lagi rasa siapa Mas Bio? kenapa? Yang lagi siapa? Ini ada beritanya Pak. LMKN mainkan lagu Indonesia Raya wajib bayar royalti. Padahal di dalam pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta di situ ada pembatasan hak cipta. Lagu kebangsaan tidak dipungut royalti. Oke, makasih Mas Bio. Cukup ya. Terima kasih. Mohon izin. Selanjutnya Pak Sumi Dasko. Ya, makanya dengan dinamika itu kita minta kemarin kepada Kementerian Hukum untuk mengevaluasi LMKN yang kemarin kan begitu. Nah selanjutnya saya mengusulkan nih untuk supaya juga waktunya nggak lama. Ini sebenarnya kan dalam Undang-Undang Hak Cipta ini yang berkepentingan ini kan kita sudah jelas ada penyanyi, pencipta lagu, kemudian nanti ada penyelenggara, produser. Dan tentunya yang mungut-mungut ini kan lembaga yang mungut ini kan nanti yang akan menjalankan regulasi kalau sudah kemudian segala kepentingan para pencipta lagu, artis, produser itu kita penuhi haknya di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Jadi saya usul ini teman-teman aksi, teman-teman visi ini untuk segera dimasukkan ke dalam tim perumus Undang-Undang Hak Cipta, karena mereka yang tahu, mereka yang ngalamin hari-hari, mereka yang kemudian bincang dan bisa memberikan masukan kepada teman-teman yang sedang merumuskan Undang-Undang Hak Cipta. Nah sehingga setelah itu baru kemudian nanti regulasinya gimana juga nanti dirundingkan sama mereka gitu loh, termasuk besaran misalnya kalau sekian persen gimana gitu loh, aplikasi mau dipakai bagaimana gitu, kira-kira begitu. Setuju nggak? Yuk. Dilanjut Pak. Makasih. Baik, selanjutnya masih ada lagi. Kalau hal yang sama cukup ya. Kalau bisa hal yang berbeda. Oke. Nggak ada repeat, nggak ada di sini nih. Kita main isu baru aja. Bapak yang untuk belakang apa? Mau ujian? Kayaknya kalau nggak bicara dangdut, kurang kuat Pak. Dangdut tadi sudah. Enggak, itu dari penyanyi, pencipta dangdut Pak, sudah lagu dangdut. Oke. Jadi saya sangat bersyukur hari ini bisa berpijak di ruang yang terhormat. Pak, nama saya Dadang M. Rais, Ketua RAI sekaligus pencipta lagu dangdut Pak. Saya mewakili teman-teman yang di bawah komunitas RAI. Jadi sangat bersyukur saya bisa ketemu dengan bapak-bapak terhormat yang mewakili kita di gedung ini. Saya terima kasih pada Pak Sumi Dasko dan yang lainnya. Mohon maaf saya nggak gitu kenal karena jauh tempatnya, lokasi jauh nih. Jadi saya juga ketua yang paling tertua. Usia saya jadi ketua RAI udah 74 tahun. Dipilih secara pemilihan pemungutan suara. Terus pertama yang saya ingin tanyakan utamanya nasib kita sebagai pencipta dangdut, melanjutkan dari Ketua Ardi tadi, betapa mereka di bawah status sosial yang kurang menyenangkan. Intinya hal yang saya maksud, dangdut ini di setiap konser tentu nggak ada kurang, bukan nggak ada kurang. Dangdut itu lahannya ada di daerah Pak, di daerah itu penggunaan. Jadi kalau hajatan, perkawinan itu kalau ditampilkan, pemusik dibayar, penyanyi dibayar, tapi pencipta nggak pernah. Tapi di situ memang tidak berbayar, eventnya tidak berbayar, tapi di situ ada penyelenggara, ada modal, ada biaya gitu. Nah itu yang saya ingin pertanyakan Pak. Jadi lahan saya nih, jujur lahan saya yang terbesar ada di dangdut Pak, di daerah. Di daerah itu sebulan sekali itu di daerah Jawa Barat, sebulan penuh pengambilan dangdut. Jadi kesempatan ini saya bahagia banget ketemu wakil saya untuk yang mengambil putusan, ya paling enggak yang pertimbangkan lah. Karena jujur kalau di dangdut itu
mohon maaf ya, bukan dibandingkan Rhoma Irama. Rhoma Irama ketum kita pasti dia di atas rata-rata. Kalau yang lain nih kayak kita nih lagunya aja udah sedih Pak, termiskin dunia. Termiskin di dunia. Kalau bapak-bapak nggak bantu juga, bukan termiskin lagi Pak, melarat. Jadi kenapa saya tampilkan berani ngomong, padahal saya lihat itu pembicaranya luar biasa, akademis semua. Dan menurut saya berangkat dari Prokol Bambu. Jadi berani ngomong nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, memang saya bukan akademis. Tapi paling nggak saya sudah menyampaikan kemauan saya tentang bagaimana komunikasi itu setara dengan yang lainnya. Kedua saya ingin sampaikan, di lembaga kami nggak ada gonjang-ganjing. Karena setiap keputusan, setiap kebijakan dilakukan dengan rapat umum anggota. Baik itu tarik, baik distribusi, kita lakukan itu Pak. Jadi nggak ada tuh istilah gonjang-ganjing ini. Itu saya pikir. Terima kasih Pak Dadang. Oke, terima kasih Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka Pak. Oke. Nah, baik. Kita punya batasan waktu. Kita sampai jam 2:30 kesepakati ya. Oke. Saya minta. Ya, sabar. Saran saya, angle problem yang berbeda yang dimunculkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan DPR, pimpinan sidang, dan anggota DPR Komisi 13 yang saya hormati. Perkenalkan saya Adi Adrian, saya adalah ketua dari WAMI. Banyak, ada memang royalti yang benar-benar pribadi per pribadi. Misalnya seorang pencipta lagu, ada pengguna yang menginginkan lagunya dipakai untuk film. Nah itu biasanya pribadi per pribadi. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah lisensi kolektif yang dimana-mana secara umum di dunia common practice itu dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif. Memang di Indonesia ini istimewa, ada lembaga manajemen kolektif nasional. Tapi izin bahwa praktek seperti ini sudah berjalan lebih dari 100 tahun di luar negeri. WAMI sendiri anggota dari SISEK. SISEK itu adalah payung atau umbrella dari lembaga manajemen kolektif seluruh dunia. Dan untuk menjadi anggotanya pun juga harus memenuhi syarat-syarat yang sangat profesional. Kenapa kita harus menjadi masuk dalam pergaulan internasional? Karena lagu Indonesia bukan hanya diputar di Indonesia, tapi juga diputar di dunia, di Malaysia, di Taiwan, di belahan dunia yang lain. Begitu juga lagu di Indonesia ini bukan cuma lagu Indonesia aja yang diputar, tapi juga ada lagu Korea, lagu Amerika, lagu internasional. Jadi nggak bisa tidak bahwa kita harus menjadi sebuah pergaulan di internasional. Nah, masalah penarikan royalti seperti ini memang ada dua, seperti yang tadi Pak Marcel bilang, bahwa ada yang namanya extended collective licensing, yang dimana negara memberikan lisensi tersebut kepada sebuah LMK-nya untuk bisa mengelola atau menarik lagu-lagu walaupun tidak terdaftar dalam LMK-nya. Jadi negara memberikan kewenangan untuk bisa menarik secara blanket. Yang tadi Pak Biu bilang, misalnya seorangnya tidak anggota atau dia keluar dari LMK, Indonesia masih dalam pilihan bahwa kita menarik secara blanket. Jadi pengguna itu bukan ada list kalau sekarang di Indonesia. Misalnya, satu restoran, saya cuma mau lagu ini, tidak. Jadi di Indonesia ini yang saya tangkap dari LMKN dan dari PP 56 itu adalah bahwa silakan pengguna membayar sesuai dengan, misalnya kalau restoran berdasarkan jumlah kursi. Kursinya sekian, silakan memakai lagu berapa aja, apa aja, dan seberapa banyak. Jadi bukan pilihan lagunya ya gitu. Jadi Pak Adrian, proposnya apa? Proposnya artinya ini adalah pilihan kita. Jadi kalau di luar negeri ada juga memang benar-benar. Jadi itu pilihan kita, tapi di Undang-Undang yang nomor 28 pilihan kita adalah
extended collective licensing. Begitu Pak. Makasih. Nah, yang silakan yang baju hitam. Ya, terima kasih pimpinan sidang dari Komisi 9 DPR RI, 13 DPR RI, Bapak jajaran pimpinan dari Kementerian Hukum, Komisioner LMKN, dan teman-teman atau rekan-rekan dari masing-masing LMK di Indonesia yang hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Arhamuddin Ali, biasa disebut Arham. Kami di sini mewakili lembaga manajemen kolektif pencipta berbasis musik tradisi Nusantara dari LMK Langgam Kreasi Budaya. Kami usianya memang masih baru, dan dalam isu atau perolehan performing royalty ini kami jauh dari teman-teman perwakilan dari musik tradisional ini, jauh dari perolehan performing royalty itu. Nah, dalam 3 tahun terakhir kami berjalan itu sudah di 2024 sudah berhasil mengkolek dan mendistribusikan ke teman-teman pencipta berbasis musik tradisional. Nah, itu kami jauh dari isu-isu yang berjalan saat ini di media sosial. Nah, dalam prosesnya kami ini ada beberapa permasalahan yang kami hadapi. Kami dari 2023 sampai dengan hari ini itu sudah hampir ada 20-an wilayah yang sudah kami datangi untuk sosialisasi dan edukasi. Dan permasalahan utamanya itu adalah posisi musik tradisional ini itu berada di irisan antara hak cipta dan rezim hak cipta dan rezim komunal. Mengapa saya katakan demikian? Karena rata-rata pengguna musik kami di daerah itu adalah Pemda, dinas-dinas dan sebagainya. Itu semua mengkategorisasikan karya-karya musik yang ambience itu tradisional selalu dikategorisasikan sebagai karya komunal. Padahal banyak karya-karya kreasi baru dari kawan-kawan kami pencipta musik tradisi itu memang karya kreasi baru, original, yang memang berbasis dari musik tradisi daerahnya masing-masing. Nah, ini yang kami sebut sebagai karya-karya yang beririsan antara rezim hak cipta dan rezim komunal, dan sebenarnya punya pencipta. Nah, ini yang kami perjuangkan seperti itu. Terus yang kedua adalah kami butuh penegasan untuk karya-karya tradisional, musik tradisional yang sifatnya komunal, tetapi ketika direkam itu kan ada hak ekonomi dari hak terkaitnya, yaitu pelaku yang terlibat dalam rekaman itu dan produsernya. Nah, ini kami butuh penegasan bahwa memang karya untuk hak ciptaan itu kita tidak bisa kolek hak ekonominya, tetapi hak terkait itu punya hak ekonomi, dan itu ingin kita usulkan dalam mungkin ada revisi regulasi itu dipertegas. Dan terakhir dari kami adalah karena mayoritas pengguna kami adalah dinas, pemerintah atau Pemda daerah-daerah, itu sangat sulit kami tagih selama ini. Banyak alasan dan sebagainya. Karena adanya benturan, terus terang kami sudah ada surat edaran dari Kementerian Kebudayaan, tapi itu tidak kuat. Karena dinas itu dibawa dari Kementerian Dalam Negeri. Ya. Nah, jadi mungkin kami mengusulkan ada surat keputusan bersama atau apa itu dari mungkin Kementerian Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, untuk duduk bersama bagaimana melindungi hak-hak ekonomi dari karya-karya musik yang berbasis musik tradisi ini yang ada hak penciptanya dan hak terkait dari ini. Nah, ini yang kami butuh dukungan agar kolek kami itu berjalan kondusif. Karena terus terang kami selama ini persuasif terus, tapi mencapai Pak. Itu. Oke, makasih. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak semua, saya pikir kita sudah dapat gambaran yang cukup banyak. Ini Mami Ina mau ngomong? Hah? Ya, Mami Ina closing ya. Kalau Dani kan anggota dewan, nanti pas rapat di dewan aja. Kita harus tahu diri forum ini untuk publik. Mami Ina, selain Mami Ina ada yang lain? Belakang. Ini Mas Indra. Ya, mana? Jauh-jauh dari Bali. Wah, harusnya di depan Mas Indra. Iya. Nggak apa-apa, saya memang karena tinggal di Bali jadi agak ke belakang sedikit. Mas Indra, sebentar. Mami Ina tadi udah pencet. Kita kasih Mami Ina dulu, baru Mas Indra ya. Baik, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum, Bapak Punten ya. Saya itu kalau ngomong ibu-ibu banget, nggak bisa berkata kalimat yang lain.
Saya hanya melihat di sini bahwa saya ingin membukakan mata semua bahwa kami saya sebagai penyanyi juga memperjuangkan kalau sahabat saya yang membuatkan lagu, pencipta lagu itu. Kami berdua, penyanyi dan pencipta itu bersamaan. Dan saya juga berjuang untuk lagu itu, untuk diri saya dan lagu itu. Nah, saya agak kaget, Pak. Kenapa tiba-tiba saya sebagai penyanyi kayak disalahin? Di mana salahnya? Jadi saya melihat dari semua yang tadi saya dengar, Pak, bukan hanya pencipta lagu aja yang susah, banyak penyanyi juga yang susah, Pak. Ya, jadi kayak tadi Bapak yang dari dangdut ya Pak ya, saya tahu teman-teman saya penyanyi dangdut pun banyak yang susah. Pencipta lagu ataupun penyanyi itu banyak yang menjalani kehidupan yang sulit. Jadi saya melihat di sini ya Pak ya, gampang ya si ibu-ibu ini melihat kayaknya ini carut marut seperti ini. Kok saya dengan sahabat saya menjadi kayak musuhan? Padahal mereka begitu bersahabat bersama saya. Pada saat saya mulai bernyanyi, mungkin di sini banyak yang saat itu masih pada muda, saya sudah mulai nyanyi. Saya nyanyi dari 40 tahun yang lalu. Jadi saya merasakan hal itu. Kami selalu bersama-sama berjuang. Kita penyanyi berjuang untuk lagu-lagu dan untuk berjuang untuk diri sendiri. Nah, saya sangat sedih. Mungkin ini menurut saya di tengah-tengah kami inilah yang kurang pas atau kurang maksimal menjalankan tugasnya untuk kami. Istilah bahasanya gini ya Pak, saya nyanyi sampai udah doer mulut saya. Ribuan kali saya nyanyikan Bulan Camar, tapi saya mendengar bahwa penciptanya sempat satu saat itu belum pernah menerimanya. Saya sedih. Makanya dari situ saya bertanya, ada apakah? Saya mohon dengan sangat amat, tolong pikirkanlah lembaga-lembaga yang bertugas melakukan itu dengan baik. Di sini ada Mas Adi dan yang lain, juga lagi Marcel. Saya mohon dengan sangat amat, jangan buat kami yang bersahabat ini, penyanyi dan pencipta, menjadi menjadi musuh. Mohon maaf, saya mohon dengan sangat, jangan lakukan itu. Lakukanlah tugas kalian dengan baik. Itu harapan saya. Makasih Mbak Ina. Terakhir Mas Indra. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba fokus kepada permasalahan yang tadi diungkapkan oleh Mas Bio terkait blanket license dan juga oleh Ketua WAMI, bahwa memang pada saat ini di Indonesia masih menganut blanket license. Perlu diketahui bahwa blanket license ini memang diciptakan tahun 1917, ya, jadi sudah 100 tahun lebih, di mana saat itu mungkin memang tidak bisa mendapatkan data yang akurat, tidak ada internet, tidak ada HP, ya. Kemudian juga jumlah lagu tidak sebanyak seperti sekarang. Sekarang ini kita di tahun 2025 ada 120.000 lagu yang dirilis setiap hari di dunia. Bagaimana blanket license bisa secara akurat mendapatkan itu semua data? Tidak mungkin. Sementara kita juga saat ini sudah mempunyai aplikasi. Bahkan di aplikasi di HP kita semua secara gratis. Kita nyalain 2 detik, kita tahu itu lagu apa yang diputar. Ya, ada SoundHound, ada Shazam, ya, dengan teknologi sidik jari dan lain sebagainya. Sebetulnya pada tahun 2021 sudah ada teman-teman yang berpikir ke sana. Tapi tentunya kita harus punya pusat data manajemen yang baik kan. Ini sudah 4 tahun lebih PDLM dan SILEM ini ditulis dalam PP 56, itu tidak ada realisasinya. Jadi sampai sekarang yang namanya blanket license itu masih terus dijalankan, masih terus dianut. Ya. Nah jadi kalau menurut saya, kalau saya harus membuat kesimpulan dari permasalahan yang ada beberapa opsi yang bisa menggantikan blanket license ini. Ya.
pertama aksi sempat mencoba untuk live atau musik pertunjukan itu kalau bisa direct. Itu pun saya juga sangat mendukung. Kenapa? Karena bisa sangat akurat, playlist atau setlist sudah bisa diketahui lagu-lagu apa saja yang dimainkan oleh pelaku pertunjukan. Jadi direct license akan sangat memudahkan para pencipta untuk bisa mendapatkan hak ekonominya tanpa harus menunggu terlalu lama. Karena pada saat pertunjukan selesai, penyanyi yang masang bulu mata penyanyi juga sudah dapat hak ekonominya. Sementara pencipta karena harus menunggu 6 bulan. Gitu. Jadi pelaporan lagu dengan perangkat pengenalan otomatis di kafe, klub, restoran itu sebenarnya sudah ada teknologi itu. Cuma memang belum digunakan secara luas. Kemudian kita bisa juga menggunakan model lisensi mikro. Ya, ini juga jadi bayar per penggunaan atau berlangganan, subscribe. Ya, itu pun juga sudah ada sebenarnya. Kita bisa lagu-lagu itu bisa dikumpulkan dalam satu aplikasi dan hotel, kafe, apapun itu bisa subscribe. Dan itu bisa lagu yang diputar akan diberi kompensasi secara adil karena lognya akan didapatkan dengan mudah. Kemudian kita tahu juga bisa juga dengan model hybrid. Ya, model hybrid ini jadi tempat pertunjukan masih membayar langganan dasar, tetapi distribusinya terikat pada data pertunjukan aktual, jadi bukan estimasi, karena terlock dengan baik. Gitu. Jadi inilah yang membuat para pencipta menanyakan masalah transparansi, menanyakan masalah akurasi dan akuntabilitas daripada catatan yang dicatat oleh LMK yang selama ini memang hanya mereka-reka berdasarkan sampling. Zaman sekarang sampling yang itu kan dulu sampling mengikuti charts, mengikuti radio. Zaman sekarang udah nggak relevan. Gitu. Di Indonesia atau di dunia saat ini industri dikuasai oleh artis-artis yang sudah secara independen menciptakan lagu sendiri, memproduksi di studio sendiri, menyanyikan sendiri, mempublish sendiri, mengkolek sendiri royaltinya melalui DSP. Jadi ketika berhadapan dengan sangat dated, sangat kuno cara blanket ini, ya jelas akan terjadi pertentangan di media sosial. Karena inilah yang generasi sekarang lihat bahwa 100 tahun terbelakang negara ini cara mengkolek royaltinya. Jadi saya berharap sekali ini sudah teknologi atau collecting royalty berbasis IT itu sudah mutlak nggak bisa, sudah nggak bisa lagi yang namanya blanket license, sudah tidak relevan. Dan satu lagi saya ingin tambahkan, Indonesia ini jangan disamakan dengan negara lain. Jangan, oh kalau di Brasil begini, oh kalau di Amerika begini. Indonesia ini beda. Kalau kita harusnya menjadi percontohan buat negara lain. Setuju. Terima kasih. Ya. Mas Indra. Sore, Ketua izin. Saya dari LMK Tri. Yang mana nih? Ini. Mas, ini sama atau beda? Beda. Kita sepakati dulu. Ini yang terakhir ya. Gini, tadi kalau hanya masalah kelembagaan, masalah royalti segala macam kan tadi sudah kita sepakati. Kita akan Ini bahas masalah semua. polemik yang sedang berlangsung, Ketua. Ya, dibahas sama yang mana nih yang saya hanya satu? menambahkan. Ya udah. Ayo. Kenalkan saya Skepol dari LMK Tri, Transparansi Royalti Indonesia. LMK Tri baru, tapi kami orang-orang lama yang sudah menjalankan performing rights dari tahun awal dari KCI dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya hanya menambahkan Pak Indra tadi, itu betul memang kita kekurangan kita adalah satu tidak adanya logs untuk monitor satu. Kedua juga blanket itu harusnya sudah sangat ditinggalkan. Kedua, ketiga juga yang masalah Pak Dhani yang selama ini masalah di publik itu memang harus ada alas hukumnya, Pak. Karena memang secara hitungan mungkin menurut Pak Dhani, kalau saya salah maaf ya, tidak berkeadilan gitu.
Jadi memang harus ada alas hukumnya yang untuk mendasari pengkolekan itu, Pak. Karena secara analogi gini, Pak, kalau dikolek oleh LMKN yang dari hasil konser terus baru didistribusikan, itu kan kadang tidak termonitor. Jadi akhirnya alhasil penciptanya yang punya hak tidak kebagian kadang-kadang. Kalau secara langsung direct, alas hukumnya belum ada, Pak, gitu loh. Baik, itu kan nanti kita akan undang semua nih. Tadi Pak Dasko sudah bilang, kita semua nih jadi tim perumus. Yes, Oke, gitu aja. setuju itu kan? Masih banyak, Pak, setuju, Pak. Jadi Masih semua banyak nih, sebetulnya ide yang Mas harus- Indra segala yang macam, harus direvisi, tapi itu sudah masih banyak. itu bukan hanya peraturannya. Ini kan pemerintahan baru, Bos. Ini semua dikumpulkan dengan political will yang gercep dan semuanya ini apa yang nggak beres kita rebeskan nih, Bos. Kita rebeskan. Oke? Jawab, terima kasih. Terakhir, Pak. Kalau sama nggak usah, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalil Mahmud dari Federasi Serikat Musisi Indonesia. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya pikir awal dari permasalahan ini adalah transparansi sehingga musisi kurang percaya gitu ya. Kita harus restore trust dari musisi, salah satunya dengan moratorium LMK. Jadi LMK dibatasi dulu, yang ada udah kebanyakan, lalu diaudit, Pak. Yang udah ada, misalnya kita bisa lihat di webnya LMKN itu udah ada audit. Kalau belum ada harus dipenuhi segera. LMK yang udah ada 15 harus segera diaudit. Kalau nggak ada harus dijalankan itu sanksi-sanksi yang sudah diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang 28 tahun 2014. Lalu untuk problem usaha kecil dan menengah, kita bisa ambil homestyle exemption gitu, usaha-usaha kecil yang nggak terlalu heavy ke audio gitu, boleh ada kayak pengecualian gitu, Pak. Itu di luar negeri ada namanya homestyle exemption. Jadi usaha kecil itu beberapa ada yang dikecualikan tergantung skalanya. Kalau emang dia tempat duduknya kecil, audionya jelek gitu ya, itu bisa di Semua nanti kita atur, itu bicara skala dan Ya. ranah. Betul. Ya, Yang terakhir adalah untuk memudahkan menurut Menkum 27/2025 ada kemungkinan akan ada LMKN daerah. Jadi kita mungkin LMKN itu akan ada clearing desk gitu. Jadi usaha-usaha itu bisa dapat mereka punya izin untuk merilis lagu-lagunya dan segala macam. Jadi pertanggungjawabannya ada, mungkin bisa dicoba untuk dioper ke usernya. Nah, untuk blanket license dan data yang sekarang udah banyak, mungkin bisa kita coba kombinasi hybrid antara blanket license dengan usage base, karena pada dasarnya memang sekarang data udah banyak. Jadi kalau kita bisa provide data, harusnya LMK juga harus bisa punya data itu. Baik. Pak siapa? Khalil Mahmud dari FESMI. Pak Khalil Mahmud, sebelum saya serahkan pada Pak Supri Dasko. Nah ini LMK juga harus kita audit. Jangan ini menjadi rente baru. Ini penting sekali. Tadi yang tradisional juga, nanti saya nyanyi bare Solo, nanti ditarik royalti mati siapa? Yang paling penting. Kenapa? Kita berkumpul semua di sini mencari jalan keluar. Jangan hanya karena beda pendapat kan biasa. Nah, kita ribut karena beda pendapatan. Jangan, si anu dapat sekian, anu dapat sekian. Jangan, bos. Kita sama-sama ingin memiliki azas keadilan penting. Tapi juga ada norma namanya. Di mana norma itu juga tidak semuanya harus diuangkan, Pak. Jadi kita habis ini akan membahas undang-undang hak cipta, karena ini pemerintahan baru punya komitmen terhadap Bapak semua. Tapi ini bukan hanya semata-mata selingkaran musik, tidak. Inventor ini banyak. Jadi kita perspektifnya juga akan lebih luas. Tapi karena tadi dibilang tadi Ibu siapa Bu Dangdut itu, kalau nggak rusuh nggak dibahas kan. Kita mulai dari musik. Dangdut kan the music is my country kan. Baik itu Pak Dasko, silahkan untuk beberapa catatan
akhir kesimpulan dan penutup. Baik, baik, terima kasih. Jadi kita sudah mendengarkan semua. Saya pikir masukan dan aspirasi yang ada belum cukup sebenarnya, karena sebenarnya perlu lebih banyak waktu yang cukup banyak untuk membahas sampai tuntas. Nah, oleh karena itu kesimpulan rapat pada hari ini saya menawarkan yang pertama itu untuk selama 2 bulan kita berkonsentrasi menjadikan undang-undang hak cipta. Saya minta kepada teman-teman yang tadi sudah berkontribusi untuk memberikan saran, pendapat, aspirasi untuk sama-sama masuk dalam tim rumus. Saya ada ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman tempo hari bagaimana nanti pencipta, pemegang hak cipta itu hanya punya misalnya satu organisasi, kemudian saling urus urusan pencipta dan pemegang hak cipta. Bagaimana kemudian misalnya penyanyi, pemain band itu artis punya satu organisasi aja, kemudian sama-sama ngurus. Bagaimana sih itu loh, jangan sampai kayak sekarang ini terlalu banyak yang lembaga mungut-mungut, bingung jadinya. Nah jadi tapi itu baru ide, tapi itu akan dirumuskan nanti ke dalam tim rumus yang akan segera dibentuk. Tadi ada beberapa organisasi yang sudah tercatat untuk ikut, dan target kita dalam waktu 2 bulan undang-undang ini harus segera rampung karena masukan juga sudah cukup banyak. Dan tadi mudah-mudahan yang jauh-jauh dari Bali, Mas Indra bisa nggak segan-segan diganggu untuk memberikan masukan supaya undang-undang ini cepat jadi, karena komitmen kementerian yang baru ini mereka sudah agak cukup lama belajar, 8 bulan 9 bulan mempelajari mengenai undang-undang hak cipta ini, dan juga banyak catatan yang sudah kita sharing dengan kementerian, banyak yang perlu diperbaiki. Nah oleh karena itu mari kita sama-sama kemudian dalam 2 bulan ini menjadikan ini menjadi undang-undang yang menjadi milik kita semua. Nah untuk itu saya menawarkan juga bahwa dalam tempo 2 bulan itu LMKN agar menarik semua delegasi penarikan, agar terkonsentrasi di LMKN supaya yang lain-lain berkonsentrasi untuk membahas undang-undang. Dan tadi kalau perlu itu yang namanya audit dilakukan supaya ke depan transparansi itu bisa terjadi, sehingga penyanyi, pencipta lagu itu bisa mendapat hak dan manfaatnya dengan benar. Setuju nggak? Setuju? Setuju. Nah, supaya dalam 2 bulan ini juga kegaduhan di dunia royalti ini juga bisa agak adem gitu. Jangan sampai kemudian rakyat udah nggak bisa dengar musik lagi. Kita mau nyanyi juga takut salah, walaupun suara jelek kadang-kadang kan nyanyi takut salah kena royalti lagi nanti. Nah jadi kesimpulannya itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini diridhoi, dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya teman-teman di Badan Legislasi maupun Komisi 13 Kementerian Hukum, teman-teman dari Aksi Visi dan LMKN serta LMK bisa membentuk segera tim rumus untuk merumuskan hal-hal yang dianggap perlu dan bisa sesegera mungkin dituangkan untuk menjadi undang-undang hak cipta. Dan tambahan, saya dalam 1-2 minggu terakhir juga sudah kerap koordinasi dengan pihak kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka pemberian izin untuk konser misalnya. Mereka bersedia, kemudian nanti pemberian izin konser itu juga harus sudah melalui pelunasan dari IO terkait hak cipta. Jadi itu nggak akan dikasih izin pertunjukan kalau belum memberikan tanda bahwa dia sudah membayar lunas royalti lagu-lagu yang akan dibawakan, karena sesungguhnya benar bahwa itu merupakan komponen dari biaya, bahwa artisnya sekian ya lagunya sekian. Nah ini komponen biayanya, tukang make upnya sekian, ini sekian. Nah ini gaya itu yang kemudian nanti dikasih kepada sponsor, termasuk
komponen penjualan tiket, kan begitu kira-kira. Nah, sehingga ya mari kita atur semua dalam undang-undang ini. Semoga pertemuan pada hari ini bisa menghasilkan dan menyuguhkan semua. Dan pertemuan pada hari ini saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau media, kalau mau foto bareng, foto first habis ini. Bukan konten. Baik, kita mulai ya. Untuk konferensi persnya, kita sudah melakukan. Halo. Kita bisa mulai ya. Oke. Kepada belum? Apa yang belum nih? Hah? Oh, nanti bisa diangkat karena yang Oke, silakan Pak Sufmi Dasko. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini telah diadakan rapat konsultasi bersama antara Kementerian Hukum dengan DPR RI dan didampingi peserta dari LMKN, LMK, teman-teman dari Visi, Aksi, Artis, dan Pencipta Lagu, membahas dinamika masalah royalti yang pada saat ini sedang marak terjadi di tanah air. Dan dari hasil pertemuan tadi telah disepakati bahwa semua pihak akan menjaga suasana iklim dunia permusikan
supaya sejuk dan damai. Semua pihak sepakat dalam 2 bulan ini berkonsentrasi untuk menyelesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Dan tadi telah disepakati bahwa delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN sambil menyelesaikan Undang-Undang Hak Cipta dan dilakukan audit untuk transparansi kegiatan-kegiatan penarikan royalti yang ada selama ini. Nah, untuk itu kepada masyarakat luas diharapkan untuk tetap tenang, untuk dapat kembali seperti sedia kala memutar lagu tanpa takut, untuk kemudian menyanyi juga tanpa takut, karena dinamika yang terjadi sudah disepakati untuk sama-sama diakhiri dan kita akan jaga suasana supaya tetap kondusif. Demikian dan terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan dari teman-teman? Cukup? Oke. Doorstop aja atau ada pertanyaan? Silakan. Dari mana? Ya, tadi saya lupa sampaikan bahwa semua yang ada hadir diundang pada hari ini, baik artis pencipta lagu maupun penyanyi maupun dari lembaga manajemen kolektif, kita akan masukkan sebagai tim perumus dalam merumuskan Undang-Undang Hak Cipta yang khusus berkaitan dengan masalah royalti. Demikian. Lanjut tadi. Silakan. Jadi begini, revisi Undang-Undang Hak Cipta ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun yang lalu. Sudah direncanakan di Badan Legislasi dan Badan Keahlian DPR. Memang nggak kunjung selesai karena tarik-menarik dari kepentingan-kepentingan yang ada. Tapi saya yakin bahwa dengan pertemuan pada hari ini, dengan niat baik dari semua, dan semua akan masuk ke dalam tim perumus, insya Allah dalam waktu kurang lebih 2 bulan, saya pikir bisa selesai dengan baik. Demikian. Ini bentuk quick respon dari pemerintah dan DPR yang memiliki komitmen politik yang sama. Biar kemudian kekisruhan-kekisruhan ini cepat diselesaikan. Yang ditandaskan Pak Sufmi Dasko tadi, ini bukan barang baru, Pak. Ini sudah lama, sudah masuk prolegnas juga, tapi mencuat hari ini. Cukup ya? Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.